Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Pak Hakim, Aku Bukan Pembunuh. Part 10. Raisya merasa keheranan atas penemuannya itu. Misteri apa yang tersimpan pada foto ini? Mengapa ada tulisan yang seolah-olah terkandung dendam di dalamnya? Namun saat Raisya mulai mengetahui kebenarannya, tiba-tiba saja lampu padam. Tidak lama ia dikejutkan oleh suara riuh dari lantai bawah. Sementara itu Renato dengan bola mata yang seutuhnya telah berubah menjadi hitam. "Ah!" Lami berteriak histeris melihat sosok Retno yang menyeramkan. Ia berlari ke arah pintu kamarnya. "Mama, ada apa? Buka pintunya!" teriak Heru dari luar kamar. "Pintunya tidak bisa terbuka!" teriak Lami di tengah kepanikan. Ia mencoba menarik-narik gagang pintu kamarnya namun pintu terkunci. "Mama menjauh dari pintu, aku akan mendongkraknya," hardik Heru. Namun saat pintu telah berhasil didobrak, tiba-tiba saja sosok Retno yang menyeramkan menghilang, dan kemudian lampu kembali menyala. Ibu dan anak itu tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang terang benderang. "Ada apa, Ma? Apa yang terjadi?" tanya Heru. "Heru, kamu harus percaya. Tadi di kamar Mama ada Retno. Sosoknya sangat menyeramkan. Ia bahkan bisa berjalan di atas plafon." Heru mengernyitkan dahi mendengar penuturan Lami. Ia seolah tidak mempercayai ucapan sang ibu. Namun sejurus kemudian mereka seolah mendengar suara seperti benda jatuh di arah kamar Rizka. "Rizka!" ucap keduanya secara bersamaan. Mereka pun segera bergegas menuju kamar Rizka, dan benar saja, ibu dan anak itu melihat Retno sedang duduk di atas lantai sambil mengelus-mengelus tubuh Rizka yang terbujur kaku di pangkuannya. "Retno, apa yang kamu lakukan?" hardik Heru geram. "Kalian tidak akan bisa pergi dari rumah ini, karena semua pintu telah terkunci," ujar Retno sambil mengelus lembut kepala Rizka yang telah berlumuran darah. "Apa yang kamu lakukan pada Rizka?" hardik Heru. Namun saat Heru ingin menghampirinya dengan penuh amanah, tiba-tiba, "Hahaha!" Retno tertawa dengan suara khas yang menyeramkan. "Siapa kamu sebenarnya? Lantas apa maumu?" hardik Heru. Retno kemudian bangkit, dengan kepala tertunduk diiringi rambut yang terurai menutup wajahnya. Kemudian ia mendongakkan wajahnya, memperlihatkan wujud yang sangat menyeramkan. Bola mata hitam-hitamnya menatap tajam ke arah Heru. "Aku adalah Arumi, yang akan menuntut balas atas perbuatan kalian," ujar sosok Arumi saat ini bersemayam dalam tubuh Retno. Heru dan Lami terperanjat mendengar penuturan Retno. "Akulah yang telah melakukan semua itu. Aku harap kamu jangan libatkan ibu dan adikku," ucap Heru. "Hahaha." Retno tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Sekarang kamu mengakui semuanya. Sudah terlambat, Heru." Tiba-tiba Retno berubah menjadi lembut dan terdengar suara gamelan memenuhi ruangan itu. Kemudian ia dengan gemulai, "Rizka adalah milikku," teriak Arumi. Ia kemudian mengeram-geram sambil mengangkat kedua tangannya. Rizka pun melayang-layang di udara menuju lantai atas. Heru mencoba menghentikan perbuatan Retno yang saat ini telah dirasuki oleh arwah Arumi. Namun dengan satu tangannya saja, Retno telah berhasil membuatnya terpental ke belakang. "Mama, cepat selamatkan Rizka, aku akan menghentikan Retno," teriak Heru yang mulai panik.
Lami berlari kencang menaiki anak tangga. Namun nahas saat ia hendak menyelamatkan Rizka, tiba-tiba Retno melepaskan kekuatannya. Rizka jatuh ke lantai bawah dari atas ketinggian, tubuh yang lemah dalam pasca penyembuhan gegar otak itu meninggal dengan tragedi. Tidak, terikat Heru dan Lami berbarengan. Bersamaan dengan itu juga kejadian tragis yang dialami Rizka disaksikan oleh Raisya. Ia berteriak memanggil Arumi yang saat ini bersemayam dalam tubuh Retno. "Mama," panggil Raisya. "Raisya." Tiba-tiba amarah yang sedang memuncak dalam diri Arumi merendah tatkala mendengar panggilan dari Raisya putrinya. "Hentikan semuanya, Ma. Maafkan Om Heru dan Nenek," pinta Raisya. "Tidak, mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Mama tidak bisa tenang jika mereka belum mati," hardik Arumi dengan suara mengerikan. "Maafkan Nenek dan Om Heru, walau bagaimanapun juga mereka ada saudara Papa," pinta Raisya lagi. "Tidak, mereka bukan keluarga papamu, mereka juga yang telah membunuh Arya Kusumo, kakekmu." Betapa terkejutnya Raisya, tatkala mengetahui ternyata Lami dan Heru juga yang telah menghabisi nyawa ayah dan kakek sambungnya. Dari sana mulai terungkap, ternyata Lami adalah ibu tiri Cipto Mangunkusumo, dan Rizka bersama Heru, ialah saudara tiri ayah sambungnya itu. Heru yang sedang meratapi kepergian Rizka, dengan mata merah penuh amarah. Kemudian bangkit dan bergegas menghampiri Raisya. Dengan langkah besar Heru kemudian mengeluarkan belati dan menyandra Rizka, pisau yang sama saat ia menghabisi nyawa Cipto Mangunkusumo. Saat ini, senjata itu telah menempel tepat di lehernya. "Aku akan menghabisi kalian semua tampak ada yang tersisa," hardik Heru berapi-api. Arumi semakin marah, ia mendesis-desis seperti orang kesurupan melihat perbuatan Heru. Kemarahan sosok Arumi di dalam tubuh Retno sudah tidak bisa dibendung lagi. Seketika itu juga Arumi mengarahkan tangannya ke arah Heru, dengan telapak yang terbentang. Perbuatannya mampu membuat Heru terpental ke belakang menghempas dinding, hingga belati di tangannya terlepas. Perlahan Retno yang jiwanya telah dikuasai arwah Arumi mengambil belati itu, kemudian dengan rona wajah penuh amarah secepat kilat menghampiri Heru dan menusuknya dengan pisau tersebut. Heru mengerang kesakitan, rasa perih akibat tertusuk belati itu memberi sensasi ngilu yang luar biasa, dengan tubuh bersimbah darah Heru terkapar di lantai. Kemudian Retno mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Lami. Perempuan tua itu bergidik, ia berlari menyelamatkan diri. Lami berlari menaiki anak tangga menuju lonteng atas, ia bersembunyi di dalamnya. Melihat Retno yang mulai memburu ibunya, Heru bangkit dan memeluk tubuh Retno sembari berteriak. "Mama, pergilah selamatkan diri," teriak Heru. Retno yang raganya telah dikuasai oleh arwah Arumi, dengan kekuatan yang disalurkan gagak hitam kepadanya, dengan satu tatapan yang menakutkan membuat tubuhnya terlepas dari pelukan Heru. Aura pembunuhan sangat terlihat dari rona wajah Retno. Lalu dengan geram ia mencekik leher Heru. Perbuatan itu semakin membuat Heru tidak berdaya dan kesulitan dalam bernapas hingga jatuh ke lantai. Retno kembali mengejar Lami yang telah tiba di lantai atas dan sembunyi di kamar Raisya. Dengan kekuatan gaib yang ia miliki, Retno menembus dinding dan mampu meraihnya. Ia kemudian mencekik leher Lami. Perempuan tua itu berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Lami, Heru pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi masih tidak berhasil. Sedangkan Rizka masih terkapar di bawah sana, dalam keadaan sekarat.
Namun setelah dicoba berkali-kali akhirnya pintu itu terbuka. Dorongan yang kuat membuat Heru terjatuh dan hampir tersungkur. Hatinya hancur tatkala melihat Lami sedang berusaha melepaskan tangan Retno yang saat ini mencekiknya. Wajah perempuan tua itu mulai pucat dan membiru. Heru yang melihat ibunya dalam keadaan terdesak, kepanikan itu membuat ia menyadari bahwa di pinggangnya terdapat senjata dari kesatuan kepolisian. Dan suara tembakan beruntun terdengar dari kejauhan, dentumannya memenuhi lonteng atas menggetarkan gendang telinga. Desingan peluru menerobos angin, tepat bersamaan darah segar muncrat dari lengan Retno. Namun sepertinya arwah Arumi yang bersemayam dalam tubuh Retno, masih enggan melepaskan cengkeramannya pada leher Lami. Ia malah semakin kuat mencekik perempuan itu, hingga tubuhnya terangkat melewati kepala. Sejurus kemudian tubuh Lami kejang-kejang dan terbujur kaku dengan lidah menjulur disertai tatapan mata yang terbelalak. "Mama!" teriak Heru histeris. Ia semakin membabi buta menghujam Retno dengan peluru. Tubuh Retno yang dikuasai oleh arwah Arumi menggerakkan tangannya, sebuah belati melayang tepat tertancap di dada, diiringi darah segar yang keluar dari mulut Heru. Tidak lama Luna dan Indra datang bersama beberapa anggota kepolisian. Ia terkejut tatkala melihat Rizka terkapar di lantai bawah dengan bersimbah darah. "Ia telah meninggal," ujar salah seorang polisi yang memastikan bahwasanya tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada Rizka. Kemudian mereka mendengar teriakan Raisya di loteng atas. Semuanya bergegas menuju suara tersebut, hanya menyisakan beberapa orang saja untuk mengurusi mayat Rizka. "Raisya," ujar Luna. Raisya memeluk tubuh Luna dan menyembunyikan wajahnya karena tidak sanggup menyaksikan semua kejadian itu. Setelah memeriksa, kepolisian memastikan bahwa Lami telah tiada. Kematiannya sangat mengenaskan dengan mata yang melotot disertai lidah yang terjulur. Sementara Heru hampir mengalami nasib yang sama. Ia meninggal dunia dalam keadaan sebilah pisau tertancap di dadanya. Dalam keadaan tidak berdaya, Retno bangkit. Semua orang terkejut tatkala samar-samar melihat sosok Arumi di dalam tubuhnya. "Mama," ucap Raisya. Begitu juga dengan Raisya, gadis malang itu bisa melihat bayangan Arumi ibunya di dalam diri Retno. "Ibu Luna dan Pak Indra," titip Raisya, "anggaplah ia sebagai putri kalian," ujar Retno. Luna tahu bahwa yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah arwah sang sahabat. Dengan diiringi air mata yang berlinang ia memeluk Raisya, dan sembari memberi anggukan kecil pada arwah Arumi. "Pergilah dengan tenang ke alammu sahabatku, kami akan menjaga dan merawat Raisya," ucap Luna. Arumi kemudian keluar dari tubuh Retno, arwahnya melayang ke udara. Ia nampak cantik dengan mengenakan pakaian serba putih. Di kiri dan kanannya terdapat sosok berjubah serba putih dengan wajah yang memancarkan cahaya. Kemudian dalam keadaan terluka para Retno sadar, ia tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Pihak kepolisian kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit untuk memberi pertolongan pertama. Bersamaan dengan itu, polisi yang bertugas mendapat telepon dari Kosim. Ia mengatakan bahwa mereka menemukan mayat Leo dan Mel, yang tertabrak dan terlindas truk. Sepertinya di sisi lain Iem telah tuntas melakukan semua dendam yang membuat jiwanya tak tenang. Kini arwah penasaran itu kembali ke alamnya dengan tenang tatkala telah menyelesaikan tugasnya di dunia. 10 tahun kemudian, seorang gadis tengah melaksanakan wisuda bidang Universitas Kedokteran, kemudian dengan ekspresi penuh kebahagiaan berlari memeluk Luna dan Indra. "Ayah, Ibu,
Aku akan memberitahukan Mama tentang keberhasilan ini, ujar sang gadis yang baru menyandang gelar kedokteran pada Luna dan Indra, dan gadis itu bernama Raisya. Sementara itu keberhasilan Raisya tengah dinantikan oleh Retno yang kini telah menikah dengan Marzan sang penjaga dan sekaligus penggali kubur. Mereka pun bersama-sama berziarah ke makam Arumi. Buset dah, entar malam gue harus berpatroli seorang diri, karena Marzan sedang cuti mau malam pertama dengan Retno. Nasib-nasib, ujar Kosim yang membuat menggelitik urat tawa semua orang yang sedang berziarah ke makam Arumi. Elu yang sabar deh Sim, kan entar malam enak bisa temani si Iem. Jawab Marzan. Ilih, hardik Kosim. Tamat.